29 Januari, Satreskrim Polres Tulungagung melakukan penangkapan atas nama DPO, atas nama saudari Eko Aprilina Wahyu Ningtyas binti Indro Basuki. Tersangka statusnya menjadi DPO karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar 115 juta rupiah dengan modus menjanjikan bisa memasukkan PNS di lapas yang terjadi sekitar bulan Januari 2019 di perumahan Delta Kuto Anyar, Tulungagung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 ataupun 372 KUHP. Didapat informasi bahwa keberadaan tersangka berada di perumahan Ngampel, Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya kami tim dipimpin oleh Kanit Pitkor Ibtu Andi Prasetyo menindaklanjuti informasi tersebut. Ketika matahari beranjak pergi, perlahan menutupi pagi, saat mata hati tak sanggup pahami, hitam dan putih hidup ini, damai pun hilang. Hapuskan semua harapan. Ya, jalan. Persiapan untuk penangkapan DPO, kita sudah membawa poluan handal ini. Ketika matahari beranjak pergi, perlahan menutupi. Tim bersama anggota sampai di perumahan selanjutnya bertemu dengan Satpam menanyakan keberadaan DPO sesuai dengan ciri-ciri yang ditunjukkan dan oleh Satpam ditunjukkan alamatnya. Kemudian tim menuju rumah yang diduga pelaku DPO tersebut. Menurunkan anggota Polwan yang menyamar sebagai sales, namun saat anggota mengetuk pintu sampai beberapa saat tidak dibukakan, sehingga anggota Polwan yang menyamar tersebut meninggalkan tempat dan gabung lagi dengan tim. Kemudian Katim menghubungi Polsek Mojoroto untuk meminta bantuan Babin Kamtibmas untuk mendampingi saat upaya paksa. Ketika matahari beranjak pergi, perlahan menutupi pagi, saat mata hati tak sanggup pahami, hitam dan putih hidup ini, damai pun hilang. Hapuskan semua harapan. Ketika matahari beranjak pergi, perlahan menutupi pagi, saat mata hati tak sanggup pahami, hitam dan putih hidup ini, damai pun hilang. Hapuskan semua harapan. Kami kan datang menghentikanmu, melumpuhkan semua ambisi di jiwamu. Kami kan datang untuk melawanmu dengan kebenaran yang ada di pundakku. Setelah Babin Kamtibmas datang bersama dengan anggota Polsek, Satpam dan
pengelola perumahan tersebut mendatangi rumah yang diduga pelaku, meminta bantuan Babinsa Kamtibmas untuk memanggil perangkat, yaitu ketua RT setempat. Tujuannya adalah untuk menyaksikan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik karena DPO tidak mau membukakan pintu rumahnya. Pengelola perumahan Primen Kelurahan Ngampel tersebut akan melakukan pembongkaran pada jendela kaca rumah yang diduga ditempati oleh DPO tersebut. Ketika matahari beranjak pergi, perlahan menutupi pagi. Saat mata hati tak sanggup pahami, hitam dan putih hidup ini, damai pun hilang. Hapuskan semua harapan. Namun ketika jendela kaca rumah tersebut hendak dibuka, DPO tersebut membuka pintu rumahnya dan para warga setempat tersebut ikut juga menyaksikan. Kemudian tim masuk ke dalam rumah DPO ataupun tersangka, menunjukkan surat perintah penangkapan, dan kepada tersangka selanjutnya tersangka diamankan di Polres Tulungagung. Assalamualaikum. Keluar kenapa Mbak ya? Pak RW, Insewu, Pak perangkat, mohon izin. Ini tadi kami mau melakukan upaya paksa Mbak Lia ya, kalau mungkin sampai keberatan untuk dibukakan, kami akan melakukan upaya paksa. Pak RW, Pak RT, Pak RW, Pak RT, Pak perangkat, mungkin juga terima kasih banyak bantuannya. Kami juga mendapatkan Mbak Lia di sini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangannya, bantuannya. Apa di sini dulu sementara kami mau ngomong dengan Mbak Lia. Terima kasih Pak. Siap. Pada tahun 2018, Saudari Eko Apriliani Wahyuning Tias memberitahu Saudari Ratna Repelita tentang adanya penerimaan CPNS sipir lembaga pemasyarakatan ataupun lapas atau polisi khusus lembaga pemasyarakatan yang disebut Polsuspas, dan menawarkan untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Saudara Nanda Santa Nomora dengan menjanjikan pasti diterima menjadi PNS lapas tersebut dengan menyerahkan uang total sebesar 115 juta rupiah dan berkas administrasi berupa ijazah serta SKH UN asli. Apabila tidak diterima menjadi PNS lapas, maka uang sebesar tersebut di atas 115 juta rupiah beserta berkas administrasi akan dikembalikan. Dengan adanya hal tersebut, Saudara Ratna Repelita tertarik dan mendatangi rumah Saudari Eko Apriliana Wahyuning Tias, alamat di Tulungagung, dengan menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah sebagai DP ataupun bukti awal pembayaran. Kemudian pada saat tahun 2018 ada penerimaan CPNS sipir lembaga pemasyarakatan ataupun lapas yang lingkupnya atau di bawah Kemenkumham Republik Indonesia. Saudari Eko Apriliana menyuruh Saudara Nanda Santa Nomora untuk membuka link website, lalu menyuruh mengisi online dan diarahkan untuk memilih Kemenkumham dengan formasi jaga tahanan. Setelah itu mendapatkan bukti online pendaftaran. Dalam website tersebut ada ketentuan tanggal untuk verifikasi di Surabaya. Sesuai petunjuk Saudari Eko Apriliana Wahyuning Tias tersebut, Saudara Nanda Santa Nomora disuruh verifikasi ke Surabaya dengan ketentuan
membawa berkas asli, yaitu ijazah dan lain sebagainya, dan berikut juga fotokopi. Kemudian pelapor, saudara Nanda, mengikuti seleksi penerimaan CPNS sipil lembaga pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, saudara Nanda dinyatakan tidak lulus dalam tes tersebut. Bahwa saudari Eko Apriliana Wahyuningtyas tetap menjanjikan saudari Ratna bahwa saudara Nanda Santanomora masih bisa diupayakan diterima menjadi PNS tersebut dengan dimintai uang tambahan hingga jumlah secara keseluruhan adalah 115 juta rupiah tersebut. Dengan setiap penyerahan diberikan tanda bukti berupa kwitansi, dan Nanda sendiri juga dimintai untuk menyerahkan ijazah. Namun apa yang dijanjikan oleh tersangka sampai saat ini tidak terrealisasi, dan uang ijazah tidak dikembalikan. Saudara Nanda pernah satu kali menyerahkan uang kepada saudari Eko dan diketahui oleh saudara Muhammad Aulia. Setelah itu saudara Nanda Nomora dan saudara Aulia diajak saudari Eko ke kota Kediri untuk menyerahkan ijazah kepada pegawai lapas kota Kediri yang bernama saudari Deni. Setelah kejadian itu, saudari Ratna merasa tertipu akan janji yang diberikan oleh tersangka, dalam hal ini saudari Eko Apriliana. Kemudian saudari Ratna membuat laporan ke pihak polisi. Kami Satreskrim Polres Tulungagung, dalam hal khususnya adalah Macan Agung, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung apabila menemukan suatu tindak pidana dapat menghubungi call center Polri 110 yang kami akan segera turun ke lapangan. Macan Agung siap untuk melindungi masyarakat Tulungagung.